Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) otomatis keluar dari Koalisi Indonesia Maju setelah PKB bersama dengan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Lantas setelah ditinggalkan PKB, bagaimana dengan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto? Apakah berasal dari ketua umum partai politik dari Indonesia Maju seperti Erlangga Hartarto? Atau mungkin pemirsa berasal dari tokoh lain yang diusung oleh partai koalisi? Lantas siapa saja mereka sebetulnya dan kapan Prabowo akan mengumumkannya pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber sore hari ini, yaitu sudah ada Pak Edi Suparno selaku Sekjen Partai Amanat Nasional ataupun PAN, kemudian juga ada Mbak Christina Aryani selaku politisi Partai Golkar, dan juga ada Mas Gugun Herianto yang merupakan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Sore, Mbak. Ya, pertama saya ingin... Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Mbak Christina terlebih dahulu. Jadi Mbak Christina, tampaknya tinggal 2 nama kuat lagi nih yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden. Ada nama Pak Erlangga Hartarto dan juga PAN ini mengusung nama misalkan Erick Thohir. Ya. Nah, kira-kira sekuat apa nih calon dari Golkar untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto? Ya, kami dalam posisi berjuang nih. Waktunya kan sedikit tinggal berapa nih ya, hampir 1 bulan ya. Dan kami tetap dalam posisi seperti sebelumnya, Mbak. Kami pikir ketua umum kami, tanpa mengurangi rasa hormat pada ketua umum parpol yang lain, tentunya ketua umum kami mempunyai standing ya, mempunyai posisi yang tepat lah. Kalau kita lihat bersifat komplementari terhadap Pak Prabowo. Kalau bicara soal perekonomian, tentunya itu menjadi satu aspek yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kita. Ini udah tidak bisa dinegasikan ya. Saya rasa semua juga sepakat bagaimana pentingnya melihat agar kedepannya pembangunan Indonesia ini sudah sangat baik ya, bisa berlanjut. Dan posisi Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian yang sudah amat sangat berpengalaman membantu Pak Jokowi ya di pemerintahan, kami lihat masih menjadi calon yang tepat untuk juga mendampingi Pak Prabowo. Itu sih Mbak dari posisi Partai Golkar sampai saat ini. Jadi dari Golkar tidak ada nama lain selain Pak Erlangga Hartarto? Tidak, masih Pak Erlangga Hartarto. Baik, sekarang kita akan menuju ke PAN terlebih dahulu. Mas Edi, kalau dari PAN ini sekuat apa nih akan menggenjot ataupun menyodorkan nama dari Erick Thohir? Ya, sebagaimana diketahui oleh publik, kita di antara partai-partai politik yang mengajukan nama-nama capres, PAN secara konsisten menyodorkan nama cawapres, yaitu Pak Erick Thohir. Baik ketika kita melakukan pembahasan dengan PDIP, dengan Gerindra, dengan partai-partai lain, kita selalu bicara Pak Erick Thohir sebagai cawapres. Kalau dilihat kansnya pada 5 hari yang lalu, 10 hari yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, di koalisi yang sudah kita umumkan tanggal 13 Agustus 2023, itu kansnya sama semua. Gus Imin memiliki kans sebagai cawapres, Pak Erlangga memiliki kans sebagai cawapres, begitu pula Pak Erick Thohir memiliki kans sebagai cawapres. Karena Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa untuk urusan cawapres nanti akan kita bicarakan bersama-sama di forum para ketua umum partai koalisi. Termasuk juga ketika PBB kemudian mengajukan Pak Prof. Yusril Issa Mahendra, beliau juga memiliki peluang. Jadi peluangnya kurang lebih sama. Tetapi memang hari ini kita juga harus mempertanyakan atau menanyakan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah menerima nama-nama dari kami semua, tetapi kriteria Bapak itu seperti apa? Secara detail kriteria sebagai cawapres, dan ini yang perlu diketahui juga, sehingga memang kami berharap dalam waktu dekat ini, dan saya kira sudah tidak akan lama lagi, akan ada forum pertemuan di antara para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju untuk membahas hal tersebut. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo, nanti kita akan duduk dengan spirit kebersamaan untuk menghasilkan musyawarah mufakat. Mudah-mudahan mufakat itu bulat, tetapi apapun keputusan yang akan dicapai nanti, itu adalah keputusan yang akan dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggota di dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, duduk bersama itu kan menjadi penting, pertemuan antara para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju ini. Apakah sudah ada jadwal pastinya, kapan, lalu kemudian pada saat nantinya bertemu, tentunya kan harus ada kriteria yang
akan dicari oleh masing-masing ketua umum parpol untuk menyodorkan nama. Nah ini bagaimana kemudian menyiasatinya dari PAN misalnya? Ya, kita kan lihat bahwa jadwal untuk pendaftaran capres cawapres itu akan ditetapkan oleh KPU antara tanggal 10 sampai 16 Oktober 2023 untuk nanti ditetapkan tanggal 13 November. Jadi saya kira tenggat waktunya ya hanya kurang lebih 1 bulan akan datang ini untuk bisa menetapkan cawapres yang akan kemudian diusung. Tetapi mengenai kriteria dan mengenai apa yang kemudian menjadi figur yang paling pantas, paling cocok untuk mendampingi Pak Prabowo, tentu kita harus mendengarkan Pak Prabowo-nya. Karena ketika beliau nanti diberi amanat oleh warga masyarakat Indonesia untuk memimpin negeri ini tahun 2024 ke depan, tentu beliaulah yang paling memiliki kepentingan untuk memilih partner yang paling cocok mendampingi beliau untuk 5 tahun mendatang. Oleh karena itu ya kita nanti akan dengarkan dari beliau. Tetapi kalau kita lihat dari para pemimpin atau calon pemimpin kita yang memang memiliki kriteria dan paling cocok untuk mendampingi Pak Prabowo, rasanya nama-nama yang sekarang sudah begitu sering disebut di dalam survei-survei, di dalam media massa, itu tidak jauh dari nama-nama tersebut. Pandangan kami demikian. Oke, sekarang kita ingin menuju ke Mas Gugun. Mas Gugun, ada 3 nama sekarang yang punya probability yang sama begitu. Misalkan saja sebut ada nama Erlangga Hartarto, kemudian juga Erick Thohir, dan satu lagi ada nama Yusril Iza Mahendra. Di antara ketiga nama tersebut yang mana kansnya yang paling besar, termasuk juga elektabilitasnya yang paling bisa mendongkrak nantinya suara Prabowo Subianto untuk elektoral? Jadi kalau bicara soal sejumlah nama, menurut saya memang akan bergantung pada 4 hal ya di penghujung proses kandidasi ini. Pertama, figur itu public acceptance-nya gimana, terutama menyangkut tingkat elektabilitas. Nah, tentu apakah menjadi insentif elektoral yang signifikan bagi capres dalam konteks ini tentu Pak Prabowo. Yang kedua tentu terhubung dengan momentum ya. Momentum ini kan juga karena ini momentum yang sangat krusial, banyak hal dinamika yang terjadi, maka kemudian siapa yang bisa memanfaatkan momentum itulah yang kemudian bisa memperbesar peluang untuk dipilih. Kemudian yang ketiga adalah soal komunikasi antar elit utama partai. Kerenggangan komunikasi di fase krusial ini tentu akan mengganggu, bahkan kasus beberapa waktu belakangan ini menunjukkan bahwa ketika komunikasi tidak lancar, bahkan bisa saja kemudian berbalik badan ke koalisi yang lain. Nah, yang terakhir tentu ini juga yang harus menjadi pertimbangan partai, bahwa ada stimulus respons ya dengan kekuatan yang sudah mendeklarasikan capres cawapresnya. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ini tentu akan dibaca dalam konteks landscape elektoral ya, karena bagaimanapun tentu kan potensi untuk menang itu akan dihitung oleh capres yang bersangkutan. Saya melihat bahwa kalau misalnya kekuatan partai politik mengajukan nama-nama seperti sebut aja Pak Erlangga misalnya dari Golkar atau Pak Yusril, nanti pada akhirnya akan ditentukan kalau kemudian deadlock ya di antara kekuatan partai itu biasanya kalau melihat skema yang berkaca dari pengalaman 2019, akhirnya kemudian orang yang di luar partai atau menjadi proksi partai ya, yang itu kemudian disepakati oleh kekuatan partai yang berkoalisi. Sebut aja misalnya seperti kasus Kiai Ma'ruf ya, di 2019, Ma'ruf Amin maksud saya, dan ini bisa aja kemudian berulang misalnya bahwa kans Pak Erick Thohir menjadi lebih besar ketika misalnya terjadi deadlock di antara kekuatan partai yang menjadi mitra koalisi Pak Prabowo, begitu. Mas Gugun, tapi ada yang menarik juga yang dikatakan Mas Edi, belum ada kriteria yang disampaikan oleh Pak Prabowo sampai saat ini. Apakah kriteria itu sebenarnya penting disampaikan di awal atau ya sudah di skip dulu oleh Pak Prabowo, lalu kemudian dipilih di akhir tanpa menyebutkan kriteria? Sebenarnya kan kriteria-kriteria umum dan kriteria khusus itu sudah berkali-kali, bahkan mungkin kita bisa sebut ya, ini kriteria yang seringkali normatif ya, tetapi yang paling menentukan itu sebenarnya adalah mengakomodir atau tidak misalnya ragam kepentingan yang dimiliki oleh partai yang berkoalisi tadi. Kalau kriteria-kriteria normatif itu kan udah cukup lama ya, masing-masing elit utama yang menjadi top of the ticket itu dalam ragam dialog dengan publik termasuk juga dalam statement di pers itu sering kemudian dilontarkan. Tetapi apakah kemudian
itu yang menjadi political interest ya yang kemudian dimiliki oleh partai. Artinya membangun kesepahaman dan kesepakatan itu kan dua hal yang tentu berbeda. Sepaham belum tentu sepakat. Nah, artinya sekarang bukan lagi menurut saya fase normatif. Ini sudah di fase mau eksekusi satu keputusan strategis bagi capres yang akan maju. Seperti Pak Prabowo ini kan sekarang harus mendefinitifkan karena Oktober kan harus adanya pengusungan, sehingga kemudian saya yakin sih di antara komunikasi antar elit yang kemudian diajak Pak Prabowo menjadi satu kongsi itu kan sudah ada perbincangan-perbincangan. Hanya sekarang ini kenapa kemudian momentumnya belum deklarasi, karena ini soal apakah masing-masing partai itu bisa menerima keputusan jika misalnya figur yang diajukan oleh Pak Prabowo itu ternyata bukan figur yang dikehendaki oleh partai yang berkoalisi, kira-kira begitu. Dan kan masing-masing punya nama. Nah, apakah nama yang kemudian diajukan itu ketika misalnya Pak Prabowo memilih satu di antaranya, apakah tetap akan loyal, komit pada koalisi yang kemudian itu bisa memperbesar probabilitas Pak Prabowo di pemilu 2024, begitu kira-kira. Berarti mungkin tampaknya Mas Gun melihat ada kekhawatiran trauma bahwa nanti koalisinya jadi nggak solid seperti sudah ada satu partai menyatakan keluar untuk menarik dukungannya kepada Prabowo Subianto. Nah, Golkar sendiri dan juga PAN sendiri kalau seandainya calon yang diusung tersebut tidak dipilih, apakah kira-kira akan menarik dukungan dari Prabowo Subianto? Nanti kita jawab usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya, tadi kalau nggak salah Mas Gugun mengatakan kalau udah deadlock, ya kemungkinan akan ke Erick Thohir. Karena walaupun diusung oleh partai politik, tapi dia sosok di luar partai politik. Kalau seandainya ini kejadian, Mbak Christina, apakah kira-kira Golkar akan tetap solid memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto? Ya, kami tidak dalam posisi untuk menjawab itu. Tadi Mas Edi juga sudah sampaikan kan akan ada forum komunikasi antar pimpinan parpol untuk membahas siapa ini yang akan nanti mau menjadi cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo. Cuman posisi kami dalam saat ini adalah untuk menyampaikan bahwa ini loh kami punya ketua umum parpol yang kami pikir sangat tepat untuk menemani Pak Prabowo. Tadi Mas Gun juga angkat soal momentum ya, soal momentum. Jika saya bisa garis bawahi sedikit, sekarang ini kan sedang berlangsung juga Asian Economic Community Council, di mana yang ke-23, di mana rangkaian acaranya juga dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto. Jadi memang negara-negara di dunia ini kan juga sudah melihat, Mbak, ada tren ya yang berubah bahwa Indonesia yang berada di kawasan ASEAN ini, ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke depannya. Nah, ini kan kalau bicara soal momentum, ini suatu kesempatan bagi Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar lagi. Dan disitulah yang kami ingin sampaikan bahwa penting seseorang yang memang paham betul ya, seseorang yang bisa tidak usah belajar dari awal lagi, tapi sudah bisa tinggal melanjutkan. Karena sudah terbiasa melakukan itu dalam kesehariannya. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi yang 5,7% bisa di-maintain itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi dan again, tentu Pak Prabowo punya kriteria tersendiri, siapa yang menurut beliau paling tepat untuk mewakili, untuk menjadi wakilnya. Dan semoga putusan nanti itu juga bisa diterima oleh semua anggota koalisi, sehingga kedepannya dengan waktu yang sangat singkat ini segala sesuatunya bisa lebih terencana untuk berjalan ke depan. Oke, Pak Erlangga memang punya kekuatan di bidang ekonomi yang seperti Mbak Christina katakan, tapi ujung-ujungnya akan berpaku pada elektabilitas yang sejauh ini belum ditunjukkan oleh Pak Erlangga Hartarto, begitu dalam tren elektabilitasnya dalam sejumlah survei belum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Nah, apakah kemudian Golkar juga menyiapkan tokoh lain misalnya jika kemudian ternyata Pak Prabowo tidak memilih Pak Erlangga? Kalau posisi Golkar saat ini sesuai kesepakatan terakhir kami masih mendorong ketua umum ya, jadi belum ada pernah pembicaraan lain. Kalaupun ada berita-berita lain yang beredar di luar, itu kami kembalikan kepada hak masing-masing ya sebagai pribadi. Tapi untuk partai kami sampai saat ini Pak Erlangga adalah yang kami ajukan sebagai cawapres. Oke, nah sekarang kita ingin ke PAN terlebih dahulu nih. PAN, maaf Pak Edi, maksudnya kalau dari PAN seandainya ternyata berubah dari apa yang mungkin diprediksikan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, elektabilitas tidak dilihat sebagai satu poin utama, kemudian calon yang ditawarkan oleh PAN ternyata tidak dipilih oleh Prabowo Subianto, akan keluar tidak dari koalisi?
Ya, kita ketika mengikat kerjasama di dalam koalisi untuk bersama-sama mengusung Pak Prabowo Subianto ketika itu tanggal 13 Agustus bersama dengan Pak Prabowo dari Gerindra, kemudian Pak Erlangga dari Golkar dan Gus Imin dari PKB, kita sudah sepakat bahwa apapun yang akan putuskan kemudian itu akan menjadi kesepakatan untuk ditindaklanjuti dalam masa perjuangan kita untuk memperjuangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Nah, selain daripada itu, perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam pembahasan awal kita dengan Gerindra, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum saya, mengatakan kepada Pak Prabowo, ayo kita tuntaskan perjuangan kita ini. Dan Pak Zulkifli Hasan bahkan mengatakan kalau misalkan saja Pak Prabowo tidak memiliki atau belum memiliki mitra yang kuat, nanti PAN akan tetap bersama Pak Prabowo. Jadi artinya bahwa komitmen kita dari awal itu sudah kuat. Apalagi kita sudah mengikatkan diri dan sepakat untuk mengikatkan diri memenangkan Pak Prabowo di dalam Pilpres. Dan jangan lupa Mbak Tisa, bahwa kita PAN itu sudah 2 kali mengusung Pak Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. 2024 insya Allah akan jadi yang ketiga kalinya. Jadi bagi PAN dengan Pak Prabowo, dengan teman-teman Gerindra, itu kita sudah ibaratnya sangat dekat, dan Pak Zul dengan Pak Prabowo ibaratnya kalau bicara sudah bahasa batin. Jadi di antara kita ini rasanya kalau sudah ada kesepakatan, itu kesepakatan itu sudah sangat solid yang tidak akan kita tinggalkan ketika ada perbedaan pandangan. Apalagi dari awal kita sudah sepakati bahwa apapun keputusan di antara para ketua umum, itulah yang akan kita jalankan ke depannya. Oke, saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, komitmen-komitmen yang disampaikan oleh para tokoh politik ini, apakah memang bisa dipegang semuanya? Karena kalau kita lihat PKB saja ujung-ujungnya mental ke koalisi lain. Apakah di akhir-akhir detik waktu 1 bulan terakhir ini untuk penentuan calon presiden dan calon wakil presiden, apakah masih memungkinkan adanya keluar masuk partai politik ke koalisi yang lain? Kalau saya membaca koalisi Pak Prabowo sekarang, posisi PAN menurut saya akan berkomitmen untuk Pak Prabowo. Kenapa? Karena proposal utama yang diajukan oleh PAN itu kebetulan kan bukan elit utama atau sebut aja orang nomor 1 di PAN, bahwa memberikan endorsement sebagai bentuk proposal utama, ya. Itu kemudian lebih memudahkan PAN sebenarnya melakukan ruang jelajah ya, komunikasi politik, agak berbeda dengan PKB kasusnya. Kalau PKB kan dari awal the best alternative to negotiate agreement-nya itu kan memang posisi cawapres untuk Caimin begitu ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan komunikasi politik PKB dari awal sangat tegas, lugas, dan itu sangat terbuka gitu, bahwa Caimin adalah cawapres ya bagi mitra atau orang yang berpotensi menjadi mitra koalisinya. Dan itu kemudian bertemu dengan banyak ragam kekuatan dan akhirnya kemudian berlabuh di Pak Anies. Pak Erlangga ini tentu juga menjadi sebuah catatan. Kenapa? Karena Pak Erlangga memimpin partai besar ya, dengan kekuatan yang harus dihitung sebagai kekuatan real politik signifikan di Indonesia. Selain aspek historis, itu juga akar kesejarahan Partai Golkar dan basis massa tentu Partai Golkar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi Pak Erlangga menurut saya masih punya ruang negosiasi kuat ya dalam konteks posisi cawapres di kubunya Pak Prabowo. Tinggal nanti bagaimana komunikasi dengan elit lain ya, seperti misalnya dengan Pak Zulkifli di PAN dan juga mitra koalisi yang datang belakangan di kubunya Pak Prabowo. Tetapi menurut saya ruang negosiasi Pak Erlangga ya dengan segala sumber daya yang dimiliki ya, baik basis massa Golkar sebagai sebagaimana kita ketahui bahwa Golkar adalah salah satu partai 3 besar ya dalam konteks pemilu di Indonesia di 2019. Ya itu tentu akan menjadi ruang negosiasi yang menentukan bagi Pak Erlangga. Tinggal sekarang apakah kemudian bisa menutupi ruang
bolong-bolong yang kemudian dimiliki oleh Pak Prabowo gitu, dari basis massa yang kemudian mungkin tidak dimiliki oleh Pak Prabowo, terutama di wilayah-wilayah strategis ya, yang itu kemudian Pak Prabowo banyak sekali kehilangan gitu basis massa akibat misalnya reorientasi politik pasca 2019 dan pindahnya PKB gitu dari koalisi Pak Prabowo ke koalisi perubahan. Oke. Nah ini tentu ya yang disebut dengan basis massa real yang kemudian bisa menyumbang di kubu Pak Prabowo inilah pada akhirnya yang akan menjadi pertimbangan ya, karena bagaimanapun tentu Pak Prabowo ingin menang di 2024 sehingga kemudian insentif elektoral dari cawapres itu akan sangat menjadi pertimbangan utama ya, selain juga tentu bisa diterimanya oleh kekuatan lain. Karena kalau kemudian koalisi terbangun kropos ya dari awal, biasanya kemudian kan menentukan daya dorong di basis struktur ya partai dari pusat hingga daerah, dan itulah kemudian yang menyebabkan salah satu faktor kekalahan ketika misalnya koalisi yang kemudian dari awal memang terbangun tidak solid ya, dan kekecewaan yang kemudian dikamuflase dengan retorika bisa menerima tetapi kemudian tidak bekerja optimal untuk memenangkan capres yang didukungnya. Oke. Nah, untuk yang bolong-bolong, ini kan berbicara soal suara. Kalau yang sudah-sudah kita lihat, jika calon presiden dan calon wakil presiden bisa memenangkan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, otomatis tampaknya akan menang begitu dalam hasil akhirnya. Nah, siapa di antara ada 3 nama, termasuk di sini yang kuat adalah nama Erlangga Hartarto, kemudian Erick Thohir, dan juga ada 1 nama lagi tambahan Yusril Iza Mahendra yang bisa menutup di wilayah yang bolong-bolong tadi, kata Mas Gugun? Ya memang gini ya, ada beberapa wilayah strategis seperti misalnya Jawa Barat itu kan basis pemilihnya 35 jutaan ya. Kemudian Jawa Timur itu 31 juta. Ya, kemudian Jawa Tengah sekitar 27 juta pemilih ya. Dan tentu wilayah-wilayah disebut dengan battleground utama ya dalam konteks kontestasi elektoral di Indonesia ini harus menjadi pertimbangan serius sekaligus menjadi langkah strategis dalam konteks pemenangan capres cawapres ya. Dan seperti halnya kemudian kemarin misalnya hilangnya Caimin, tentu harus ada juga yang kemudian menutup basis teritorial seperti Jawa Timur, karena itu juga salah satu lumbung suara PKB. Belum lagi misalnya halayak kunci dalam konteks ini adalah Nahdliyin, karena bagaimanapun basis Nahdliyin ini termasuk basis kunci ya di basis pemilih di Indonesia, mengingat banyak jumlahnya dan sebarannya yang meluas begitu. Belum lagi misalnya representasi halayak kunci lain seperti kalau dalam konteks ini adalah organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, tentu PAN punya peluang di situ begitu untuk menseriusi gitu basis-basis itu. Belum lagi misalnya wilayah lain yang mungkin dulu di 2019 salah satu basis juga kemenangan Pak Prabowo seperti misalnya Sumatera Barat begitu ya. Ini kan tentu juga ada reorientasi pada figur lain ya di luar koalisinya Pak Prabowo sekarang, di mana Pak Anies Baswedan cukup serius juga menggarap wilayah-wilayah tersebut. Nah ini yang saya maksud, contoh di antara micro targeting yang tentu harus dikelola, dan potensi itu salah satunya diikat ya, simbolik konvergennya itu adalah kehadiran figur yang bisa kemudian menggenapi Pak Prabowo terutama di bolong-bolong tadi. Nah, siapa namanya di antara 3 nama tersebut yang bisa menggenapi yang bolong tadi, Mas Gugun? Belum terjawab. Ya kalau dari basis, menurut saya dari basis partai, Pak Erlangga juga masih punya potensi karena kan punya basis sebaran wilayah, dan kekuatan Golkar juga masih bisa menurut saya dioptimalisasi. Tetapi untuk halayak kunci seperti Nahdliyin mungkin Pak Erick Thohir lebih punya kedekatan sekarang ya dengan Nahdlatul Ulama, kelompok Nahdliyin terutama yang tentu di luar PKB ya. Karena bagaimanapun kita bisa membaca bahwa ada semacam keragaman juga sekarang ya dengan posisi NU, PBNU dan misalnya posisi PKB ya dalam konteks rivalitas ya beberapa elit ya yang kemudian tentu bukan hanya konteksnya 2024 tapi sudah membentang panjang kesejarahannya di masa lalu gitu. Oke, lalu bagaimana kemudian Golkar
akan mengantisipasi hal tersebut karena Jawa masih menjadi kunci untuk pemenangan khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seberapa jauh kemudian langkah dari Golkar untuk memperkenalkan sosok Erlangga Hartarto agar lebih kenal di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Mbak Christina? Ya, jadi kalau di partai kami memang elektabilitas ketua umum sebetulnya tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan parpol di akar rumput ya. Jadi kalau dibilang di Partai Golkar itu memang caleg-calegnya itu kuat gitu. Nah di mesin partai ini juga belum bergerak optimal karena kami masih menunggu sampai saat ini siapa yang kira-kira nanti akan diusung seperti itu. Jadi tadi Mas Gun-Gun sudah sampaikan juga agar bisa menjadi perhatian kita bersama bahwa kekuatan real dari partai politik itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi kalau memang elektabilitas itu kan adalah survei saat ini misalnya ya, memotret keadaan di suatu waktu yang belum tentu akan stagnan seperti itu. Nah ketika mesin partai yang bergerak selalu diakui dalam pemilu kami selalu masuk dalam 3 besar. Nah ini akan tentunya bisa lebih dioptimalisasi lagi. Nah itulah momentum yang kami tunggu dan tentunya ketika diputuskan bahwa cawapresnya adalah ketua umum kami, pasti kami tidak akan sungkan-sungkan ya, kami akan bergerak semaksimal mungkin untuk membantu memenangkan dan juga mengusung Pak Erlangga agar Pak Erlangga juga bisa duduk sebagai pemimpin eksekutif di negeri ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya, Mbak Christina barusan mengatakan kalau seandainya calonnya dari Golkar maka akan mengerahkan kekuatan semaksimal mungkin. Tapi kalau seandainya calonnya bukan dari Golkar, akankah tetap membantu mengerahkan kekuatan? Akan seperti apa? Secara maksimal juga atau bagaimana? Itu nanti menunggu instruksi dari ketua umum. Baik, kalau gitu terakhir ke Mas Edi Suparno, bagaimana kemudian langkah PAN jika nanti pertanyaannya sama ya, jika tidak dipilih apakah juga tetap maksimal atau bagaimana langkah dari PAN ke depan? Saya mungkin perlu menegaskan satu, kita tentu optimis bahwa calon akan kita dorong, Pak Erick Thohir, itu memiliki kompetensi, memiliki segala sesuatu untuk melengkapi Pak Prabowo sebagai calon presiden. Mengapa? Karena Pak Erick Thohir sudah teruji sebagai pengusaha, teruji sebagai seseorang yang diberi tugas almost mission impossible, menyelenggarakan Asian Games dengan waktu terbatas, dengan dana terbatas, itu juga sudah teruji sebagai Menteri BUMN, teruji menyumbangkan dividen terbesar dari BUMN sepanjang sejarah pasca reformasi, dan sekarang juga teruji sebagai Ketua Umum PSSI. Dan PSSI, jangan lupa bahwa PSSI itu di Indonesia itu pengikut di grassroots-nya sangat luar biasa besarnya. Dan bahkan sepak bola itu kan ibarat sebuah keyakinan bagi banyak masyarakat. Sehingga saya kira hari ini yang kita lihat di dalam survei-survei bahwa elektabilitas Pak Erick Thohir itu sekarang terdongkrak menduduki posisi teratas tertinggi dari para cawapres yang sekarang ada, yaitu merupakan bukti pengakuan dan apresiasi masyarakat terhadap kinerja Pak Erick Thohir selama ini. Baik. Nah, tetapi namun demikian tentu kami menyerahkan pada akhirnya itu pada forum ketua umum yang nanti akan dipimpin oleh Pak Prabowo sendiri. Dan seperti yang kami sampaikan di awal, PAN konsisten. Dari awal kita sudah mengatakan bahwa PAN ketika sudah menyatakan komitmen kepada Pak Prabowo, dan itu sudah kami buktikan di Pilpres 2019, 2014, kita akan tetap berada dalam barisan Pak Prabowo di 2024. Baik, terima kasih Mas Edi, terima kasih Mbak Christina, terima kasih Mas Gugun. Kita akan tunggu nanti langkah dari Pak Prabowo akan memilih siapa untuk cawapresnya kelak.